Dan anjing mereka mengulurkan dua kaki depannya di pintu gua. Ekspresi mengulurkan ini seolah-olah dia tersedot ke dalam gua oleh putaran-putaran lorong waktu. Maka itu kalau kita mendatanginya, kalau engkau menemui mereka, sungguh engkau akan berpaling dari mereka dengan lari. Kalau kita menemuinya, kita akan ketakutan, takut tersedot. Dan niscaya engkau akan dipenuhi dari mereka ketakutan. Dan engkau kira mereka bangun, padahal mereka tidur nyenyak. Dan kami balik-balikkan mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan mereka tidur nyenyak. Wahum rukudun. Jadi tidur pemuda Kahfi itu seperti perjalanan lorong waktu. Selama 300 tahun. Dan anjing mereka mengulurkan dua kaki depannya di pintu gua. Tidur ada 3 macam. Dalam Al-Quran ada naum, ada manam. Sedangkan tidur pada kisah pemuda Kahfi, rukudun, tidur nyenyak. Naum yang diartikan tidur terlihat pada ayat ini. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat. Wajalna naumakum subata. Dan dia yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur tempat istirahat. Wa nauma subata. Allah tidak ada yang ditaati melainkan Dia yang hidup, yang berdiri, tidak dihampiri Dia oleh ngantuk dan tidak tidur. Wala la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Manam yang diartikan tidur terlihat di sini, dan sebagian dari ayat-ayatnya tidur kamu di malam hari. Wa min ayatihi manamukum bilaili. Manam di sini. Allah menerima diri ketika matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Manam. Maka ketika ia telah sampai bersamanya berusaha, ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidur. Ya. Ini aro fil manam. Aku melihat di dalam tidur bahwa sesungguhnya aku menyembelihmu. Asbahuk, anni asbahuk.
Jadi di sini tidur. Sedangkan tidur nyenyak, rukudun, hanya satu dalam Al-Quran, yaitu di sini. Dan engkau kira mereka bangun, padahal mereka tidur nyenyak. Watahsabuhum aiqazan wahum rukudun. Dan mereka tidur nyenyak. Dalam kisah pemuda Kahfi ada istilah takut. Pakai kata istilah ru'bu, ketakutan. Nah, takut itu sendiri ada dua macam. Khasyatu, takut pada, dan khasyah, takut. Takut pada ini contohnya adalah pada ayat yang mengatakan, kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, sungguh kamu lihat dia khusyuk, terpecah belah dari takut kepada Allah. Nah, ini memakai kata khasyatu, khasyatillah, takut pada Allah. It's the steam when volcanoes erupt. Kalau kami turunkan bacaan ini atas gunung, sungguh engkau lihat dia khusyuk, terpecah dari takut kepada Allah. Dan seperti itu kami buat perumpamannya untuk manusia agar mereka berfikir. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau kita lihat dari satelit ruang angkasa itu, gunung yang meletus tadi itu hanya satu garis saja, sebesar jarum kecil saja. Kemudian takut karena batu yang jatuh itu dikatakan takut. Dan sesungguhnya sebagian dari batu ada yang turun dari takut kepada Allah. Khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi batu yang turun itu takut kepada Allah. Jadi mengapa dia turun? Karena dia takut kepada Allah. Sama dengan gunung meletus itu. Gunung meletus itu karena takut kepada Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa batu ini tidak naik ke atas? Mengapa dia jatuh ke bawah? Jawabnya adalah karena takut kepada Allah. Ya, karena takut itu karena apa? Jawabnya adalah gravitasi. Jadi gravitasi itu bagian dari pengaturan Allah yang diekspresikan sebagai takut kepada Allah, takut kepada hukum Allah. Nah, di ruang angkasa itu gravitasi halus. Kemudian sesudah itu kalbu kamu jadi kesat, maka dia sangat lari atau sangat kesat. Padahal sesungguhnya sebagian dari batu ada keluar darinya sungai-sungai, dan sesungguhnya sebagiannya ada yang terbelah lalu keluar dari badannya air, dan sesungguhnya atas turun tanah, atas dari langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu.
pada batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. Sulaiman, ya Kalau Sulaiman, engkau menemui atas mereka, ya Sulaiman, sungguh engkau akan ya berpaling dari mereka Sulaiman, dengan lari, dan Sulaiman, saya engkau akan menemui ya Sulaiman, dia Sulaiman, Sulaiman. nanti kami akan lemparkan ke Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang mungkin aku bisa. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang Hai manusia, mungkin berhentilah aku mendengar kamu, bisa dan takutlah dari hari yang membacanya. tidak ada lagi melepaskan. Sulaiman, ya Sulaiman, Tidak ada lagi ya Sulaiman, melepaskan bapa dan anak, dan tidak anak Sulaiman, melepaskan dari bapa. Sulaiman, dia Sulaiman. Kau takut kepada manusia, Dia padahal Sulaiman, Sulaiman. orang yang menyampaikan risalah Allah, alladzina yuballighuna risalatillah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wa kafa billahi hasiba. Mencarimu, menyusuri jejak langkahnya sama yang ku pegang, keyakinan Dari manusia akan dan makhluk berjalan, kebenaran dan binatang ternak atas semut, atas yang bumi, berlainan warnanya, pada batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. setelah 300 tahun Ku arungi pemuda kafir itu tak bangun selalunya terang. dan Pelitaku mereka menyuruh keyakinan akan kebenaran itu, atas semut, atas burung, pada batu yang tak bisu, dan utuslah atas tanah, atas seorang kamu langit, pada dengan kaum jiwa kamu. yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. dan utuslah seorang Sulaiman, kamu dengan daun kamu ini ya Sulaiman, kota. dia Kata daun ini Sulaiman, dikamuskan dalam ya Sulaiman, Sulaiman, dalam kisah
basah, Ya daun yang jatuh. Sulaiman, dia Sulaiman, Waraku ini artinya daun. Sulaiman. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus dia dengan tanda yang mungkin aku bisa. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. Sulaiman, ya Sulaiman, dia Sulaiman, 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 dia Sulaiman, dia Sulaiman, Sulaiman. Mencarimu, menyusuri jejak langkahnya. Mencarimu, menyusuri jejak langkahnya sama yang ku pegang, keyakinan akan kebenaran itu atas semua, atas Dan tidak jatuh dari daun, pada melainkan dia batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa Dan di yang sisinya memuji. kunci-kunci barang yang gaib. Kau yang maha tahu, Dia mengetahui apa yang ada di darat aku dan menuju ranah-Mu. Dan jika kubur satu pun dapat Duhai kau utus dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. dan tidak yang kering, melainkan ada di dalam kitab yang Perjalanan ku arungi tak selalunya terang. Pelitaku keyakinan akan kebenaran itu atas semut, atas burung, pada batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku Dalam kisah Nabi Adam, menuju dikatakan ranah-Mu. Nabi Adam Duhai mengambil kau daun dan utus dia Dan- dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. maka mereka berdua makan darinya. Ya Sulaiman, Lalu kelihatan Ya bagi mereka Sulaiman. berdua badan mereka, ya Sulaiman, dan mulai mereka memutuskan keduanya dari daun. ya Sulaiman, Jadi di Ya surga itu ada daun yang besar yang disebutkan baju. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus dia dengan tanda yang mungkin aku bisa. Itulah tentang daun dan Yang daun maha terkait tahu, tuntunlah aku
Kamus rahmat. Ya Sulaiman, Ketika gelombang suara sampai di Sulaiman, dia Sulaiman, dia masuk ke dia Sulaiman, Sulaiman, dan menggetarkan gendang telinga. Menyusuri jejak langkahnya. Getaran itu keluar menggetarkan tulang yang ada di bagian tengah telinga. Tulang ini satu-satunya tulang di tubuh manusia yang tidak tumbuh sejak lahir sampai dewasa. Jadi tulang kuping manusia yang besar sama dengan bayi yang baru lahir. Getaran suara itu dikirim lewat tulang ini ke rumah siput. Di rumah siput inilah getaran suara itu ditangkap oleh rambut-rambut yang sangat kecil. Ia berfungsi sebagai alat telepon yang merubah gelombang suara menjadi gelombang elektromagnetik. Tinggi rambut ini sepersekian ribu milimeter. Kalau tingginya itu 1/19.000 milimeter, itu 0, ada 4 nolnya, 0,000,52631 milimeter. Disinilah terjadi rahasia bagaimana suara ditransmisikan ke otak. Disinilah ada rahmat pengaturan. Begitu suara menggetarkannya, rambut halus ini mengirim sinyal elektromagnetik. Jadi tidak suara biasa, gelombang elektromagnetik yang kita dengar sebagai suara di otak. Jadi proses kita mendengar itu sebuah rahmat yang luar biasa. Pengaturan yang luar biasa. Sepersekian ribu milimeter. Round us and channels them down the ear canal to vibrate the eardrum. On the other side of the drum, these vibrations are transmitted through the middle ear by minute bones. These are the only bones that stop growing soon after birth. An adult has ear bones the same size as a newborn baby. We went even further into the detail of the ear with another imaging technique called scanning electron microscopy. If we zoom right the way in with an electron microscope, we should see something remarkable. The secret of how sound is transmitted to the brain. They're rows of minute hairs only a few thousandths of a millimeter high. As noise vibrates them, they send electrical signals to the brain which we experience as sound. Ketika pemuda-pemuda itu pergi ke gua, mereka berkata, "Rabb kami, berilah kepada kami dari sisimu rahmat." Rahmat ini artinya pengaturan. Dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Nah, bentuk rahmat itu adalah kuping-kupingnya ditutup.
maka kami adakan atas kuping-kuping mereka tutupan di dalam gua itu beberapa tahun lamanya. Jadi dia tidak bisa mendengar sehingga otaknya istirahat. Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka di dalam gua itu beberapa tahun lamanya. Jadi diadakan sesuatu yang menghentikan pengiriman gelombang elektromagnetik ke otak. Dan jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah ke gua. Niscaya Rabb kamu akan beri kepada kamu sebagian dari rahmatnya, pengaturannya. Dan dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah untuk urusan kamu. Jadi mereka mendapat rahmat atau pengaturan dari Allah. Keduanya dihubungkan dengan banyak fenomena. Kalau di sini pemuda Kahfi ditutup kupingnya, ya, maka kami adakan atas kuping-kuping mereka tutupan. Nah, di sini Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut, maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya. Jadi sama-sama berhubungan dengan kuping. Di sini terjadi keajaiban kuping yang bisa mengerti ucapan semut. Nah, yang menarik adalah di sini ini ada kata sadar. Nih, sadar atau bangun. Dan engkau kira mereka bangun, mereka sadar. Padahal mereka tidur nyenyak. Aikozon. Biasa diartikan sadar ini, tapi sebenarnya bangun. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. Dan mereka tambah 9. Nah, di ayat 18 juga, di sini ada kata sadar. Tapi berbeda. Ini ketika semut itu berkata, masuklah ke tempat-tempat persembunyian kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan mereka tidak sadar. Tapi di sini pakai kata sya'ara, bukan aikozon. Jadi
Jadi kalau kita nginjak semut, itu kita nggak sadar. Wahum la yash'urun. Di sini dikamuskan kata sya'ara, sadar. Jadi sama-sama berisi kata sadar. Nah ini wadidam dan ini itulah Kamus Rahmat dalam kisah pemuda Kahfi. Apakah engkau kira bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim itu saja sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib? Kodok gurun bisa tidur sampai 7 tahun. The desert frog can survive entombed for 7 years. It sheds layers of skin that form a waterproof barrier which prevents the frog drying out. Dan tikus juga bisa tidur dengan mengurangi detak jantungnya dari 600 per menit menjadi 6 per menit. In hibernation, the heart of the dormouse has slowed from 300 beats a minute to just 6. With life and time almost suspended, winter will be brief. Dan engkau kira mereka bangun, padahal mereka tidur nyenyak. Dan kami balik-balikan mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan mereka tidur nyenyak. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. Dan mereka tambah 9. Masjid Al-Kahfi. Ukiran-ukiran ini membuktikan bahwa masjid itu dibuat pada zaman Romawi. Jadi ini masjid. Ini masjid. Berkata orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka masjid. Lanat takhizan na alaihim masjidah. Sesungguhnya kami akan jadikan atas mereka masjid. Ini dia masjid. Bukan ini baru dibangun kemarin. Jadi masjid itu adalah ini dia. Ini baru dibangun. Masjid ini. Jaraknya dari Masjidil Aqsa itu 71 km. Sesama masjid yang disebut dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa disebut dalam 17:1. Masjid Al-Kahfi ini di 17:21. Ini Masjidil Aqsa. Di dekat Masjidil Aqsa ini ada Masjid Sakra, tempat Nabi naik Mi'raj. Dan ini Masjid Al-Kahfi. Yang disebut dalam surat ke-18 ayat 21.
Jaraknya ke Masjidil Aqsa hanya 71 km. Dan engkau kira mereka bangun, padahal mereka tidur nyenyak. Dan kami balik-balikkan mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan mereka tidur nyenyak. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. Dan mereka tambah 9. Dan anjing mereka mengulurkan 2 kaki depannya di pintu gua. Kalau engkau menemui atas mereka, sungguh engkau akan berpaling dari mereka dengan lari, dan niscaya engkau akan dipenuhi dari ketakutan. Ru'ban, ketakutan. Dan engkau akan lihat matahari apabila terbit menyinari dari gua mereka di sebelah kanan, dan apabila ia terbenam, ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. Kita bisa lihat ini di sebelah kiri, garis ini. Ini juga, ini waktu sore. Dan engkau akan lihat matahari apabila mengintip menyinari dari gua mereka di sebelah kanan, dan apabila ia terbenam, ia tinggalkan mereka di sebelah kiri. Bayangan ini dan engkau kira mereka bangun, padahal mereka tidur nyenyak. Itulah kisah pemuda Kahfi. Kita harus meninggalkan gua
bisu atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai kau utus Dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. Sulaiman, ya Sulaiman, dia Sulaiman, ya Sulaiman, Sulaiman, ya Sulaiman, dia Sulaiman, Sulaiman.